Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1051. Hahaha. Raja Sihir Racun menyaksikan sosok Teguh yang makin menjauh bersama orang-orang lainnya, lalu pergi sambil tertawa terbahak-bahak. Segera setelah dia pergi, ekspresi wajah Pak Yuda langsung berubah tepucah. Untuk melaksanakan permainan pembuka ini dengan sempurna, rencananya harus cerdik dan tidak boleh ada kesalahan apapun. Setelah merenungkannya beberapa lama, akhirnya, Pak Yuda itu mengeluarkan ponselnya dan memanggil nomor yang tidak asing. Rina yang berada jauh di Villa Sultan Permai menatap nomor asing di layar. Setelah ragu sejenak, dia menerima panggilan itu dan bertanya, "Halo, siapa ini?" "Ini aku." Suara yang sangat dikenalnya terdengar dari seberang sana. Bandara Militer Kota Senggigi. Begitu Teguh turun dari pesawat, dia langsung melihat Rina berjalan ke arahnya. "Sayang." Tanpa menunggu Teguh bertanya, dengan ekspresi serius dia berkata, "Aku dapat kabar dari guru." "Kabar dari Pak Yuda." Teguh mengernyitkan dahinya dan cepat-cepat bertanya, "Rina, cepat katakan, apa yang terjadi? Ikuti aku ke grup jaga raga. Aku mau menunjukkan sesuatu padamu." Oke. Keduanya segera menaiki Ferrari, di grup jaga raga. Rina membawa Teguh ke kantor. Menyalakan komputer kantor. Membuka kotak masuk email pribadinya. Di dalamnya, terdapat email yang dikirim lebih dari 1 jam yang lalu. Isinya berupa video pendek. Setelah membuka video pendeknya, yang muncul di layar adalah seorang pria tua yang sudah hampir kehilangan nyawanya, tetapi masih dengan wajah yang sama seperti sebelumnya. Dia adalah Pak Yuda, guru Teguh. Guru benar-benar masih hidup. Teguh segera merasa sangat gembira dan spontan berteriak. Namun, sesaat kemudian, wajah Teguh memucat, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul di layar. Meskipun wajahnya tidak terlihat, terdengar suara gelak tawa yang terdengar menyeramkan. "Kalau kamu mau Pak Tua Yuda tetap hidup, saat matahari terbenam besok, pergilah sendirian ke lereng barat Gunung Kemala. Ingat, besok pas matahari terbenam, kamu sendirian. Kalau ada yang nggak kamu tepati, aku nggak segan-segan bertindak kejam." Hehehe, sampai di situ, layar tiba-tiba menjadi gelap, hanya ada suara tawa mengerikan yang terus bergema, "Huh." Teguh menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya. Dia bertanya dengan perasaan berat, "Rina, sudah kamu telusuri asal email ini? Alamat IP-nya bisa dilacak." "Nggak ketemu apa-apa." Petik 2. Rina menggelengkan kepala dengan lesu. Mereka sangat cerdik, memakai prosi berlapis-lapis untuk berpindah-pindah di seluruh dunia. "Teknisi kami melacak puluhan IP, tapi setelah diselidiki, semuanya cuma bot dan bukan alamat IP asli mereka." Mendengarkan penjelasannya, Teguh mendesah kecewa. "Alamat IP-nya nggak ketemu." Petik 2. "Kita cuma bisa tunduk sama perintah mereka sekarang, kita dimanipulasi dan nggak bisa melawan." Rina terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Di Bahari Indah, sesampainya di sini, Teguh menelepon bayangan dari balkon. "Bayangan, bagaimana perkembangan Istana Raja Serigala sekarang?" Bab 1052. Menerima panggilan dari Teguh, bayangan pun langsung antusias. "Kak Teguh, Istana Raja Serigala berkembang sangat pesat, setiap hari ada tentara baru yang mencapai alam bela diri. Di antara mereka, yang paling muda masih 19 tahun, tapi sudah mencapai standar untuk bergabung dengan Istana Raja Serigala. Dia pasti ahli bela diri termuda di alam bela diri. Satunya lagi, sama mengejutkannya. Dia berhasil mencapai tahap akhir alam bela diri master dari puncak Grandmaster hanya dalam waktu 8 hari. Bahkan, sekarang sudah menuju alam bela diri Raja. Dia anggota yang kultivasinya paling cepat. Secara keseluruhan, Istana Raja Serigala sekarang sudah punya 4 orang alam bela diri master tahap akhir, 9 orang alam bela diri master tahap menengah, dan lebih dari 30 orang alam bela diri master tahap awal. Selain itu, ada juga beberapa ahli bergabung dengan Istana Raja Serigala yang memang sudah mencapai alam bela diri master sebelumnya. Mereka semua datang karena nama Kak Teguh yang terkenal. Hanya saja, waktu kita pergi ke ibu kota, masih banyak yang dalam pengasingan, jadi yang keluar cuma sebagian saja. Teguh agak terkejut mendengarkan laporan bayangan. Namun, setelah memikirkannya sejenak, dia merasa lega. Pasukan Serigala mengumpulkan banyak individu berbakat yang luar biasa dari seluruh Serenara.
Mereka berkultivasi dengan fokus di bawah bimbingan Teguh, tanpa dialihkan pikiran lain. Sebelumnya, mereka tidak punya proses kultivasi yang sistematis sehingga kemajuan mereka lambat. Sekarang, dengan ilmu luar biasa yang dibawa Teguh dari Sekte Obat-obatan, tentu saja satu persatu dari mereka berkultivasi penuh semangat. Bahkan sampai lupa makan dan tidur. Kekuatan mereka meningkat secepat roket. Lumayan. Teguh memuji, kamu sudah bekerja sangat keras selama ini. Hehe. Bayangan tertawa kecil dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tampak sangat polos. Bagi orang-orang itu jadi dua, sebagian tetap di ibu kota, sebagian lain harus datang ke kota Senggigi sebelum matahari terbit besok pagi. Teguh tahu betul dia harus punya pasukan yang cukup agar bisa menang. Teguh memiliki rencana awal untuk menyelamatkan Pak Yuda. Siap. Bayangan menjawab singkat, kemudian menutup panggilan dan menjalankan perintah. Sayang. Rina memeluk Teguh dari belakang, wajahnya menempel erat di punggungnya. Kamu beneran mau pergi sendirian ke Gunung Kemala? Ya. Teguh mengangguk kecil tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pak Yuda bukan hanya gurunya, tetapi juga orang yang menyelamatkan nyawanya dan membesarkannya. Setelah ditotal semuanya, baik itu waktu, materi, harta, sampai kasih sayang, Teguh tidak mungkin bisa membalas budi baik yang diberikan Pak Yuda kepadanya. Pak Yuda kini terjebak di tangan penjahat. Tentu saja Teguh harus pergi. Meski langit runtuh dan bumi retak. Meski api menjilat dan pedang terhunus di depan mata. Teguh harus tetap pergi dan menyelamatkan gurunya. Tapi, Rina merasa khawatir. Orang yang bisa menangkap guru pasti punya kekuatan yang nggak bisa dianggap remeh. Aku takut kamu pergi sendirian. Suami istri adalah satu kesatuan. Kamu nggak sendirian. Akan kuperintahkan klan naga untuk bersembunyi di dekat Gunung Kemala. Biar bisa saling membantu di waktu-waktu kritis. Jangan pergi sendirian. Rina mengatakannya dari hati yang paling dalam. Teguh menggelengkan kepalanya dan berkata, perjalanan ke Gunung Kemala memang berbahaya, tapi bentang alam di sana sangat rumit. Aku bisa langsung melarikan diri dengan mudah kalau tiba-tiba merasa situasinya bahaya. Orang-orang itu nggak mungkin bisa menangkapku dengan mudah. Kalau kota Senggigi beda, di sini ada keluarga Yulianto, grup Jagaraga, dan grup Bumi Langit. Sebagai basis terbesar kita harus menjaganya dengan baik agar tidak sampai digerogoti musuh. Kamu perintahkan klan naga berjaga di kota Senggigi saja sementara ini, jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Kekhawatiran Teguh tidaklah tanpa alasan. Ini pernah terjadi sebelumnya. Namun, Rina tidak setuju. Sayang, Rina menarik lengan Teguh. Kamu dari dulu selalu mengkhawatirkan aku, tapi aku, kan sudah kultivasi alam bela diri raja sekarang. Klan naga punya master di alam kaisar kultivasi. Mereka bisa membantumu. Kenapa kamu selalu menolak bantuanku? Bab 1053. Teguh kehabisan kata-kata. Alasan-alasan yang dia gunakan dulu tampaknya memang sudah tidak begitu meyakinkan lagi. Sekarang, Rina sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri. Oke, kalau begitu, Teguh tidak bisa menolak, jadi dia pura-pura setuju terlebih dahulu. Kamu tunggu saja sinyal dariku saat situasi mendesak. Rina tersenyum puas mendengar kata-kata itu. Gitu, dong. Teguh tersenyum sambil memandang bintang-bintang di langit, lalu dia berkata, sudah makin malam, ayo kita tidur lebih awal. Oke, tidur malam ini sangat nyenyak. Teguh menunggu Rina tertidur, lalu dia pergi duduk di balkon untuk kultivasi. Keesokan harinya, Teguh masih fokus kultivasi. Kak Teguh. Bayangan datang dengan membawa beberapa orang. Teguh membuang napas dan perlahan-lahan membuka mata. Melihat banyak orang dari Istana Raja Serigala, hatinya merasa jauh lebih lega. Bayangan. Kalian datang tepat waktu. Selama aku nggak di sini, mereka yang ditugasi untuk tetap tinggal dan menjaga kota Senggigi dengan baik. Tetap waspada, ya, jangan kasih kesempatan kepada musuh. Bayangan dan yang lainnya dengan siap sedia menjawab, siap. Selain itu, Teguh melirik Rina yang baru datang menghampiri setelah mendengar suara-suara. Jaga tempat ini baik-baik, jangan sampai lengah sedikit pun. Bayangan mengangguk penuh pengertian. Kak Teguh, aku mengerti. Rina, Teguh berbalik dan berjalan mendekatinya. Perjalanan ke Gunung Kemala sangat jauh, aku harus pergi lebih awal untuk memeriksa jalurnya, jadi aku pergi dulu, ya.
Sayang, setelah ragu-ragu sebentar, Rina akhirnya berkata, hati-hati di jalan. Oke. Setelah berpamitan dengan semua orang, Teguh pergi ke bandara. Namun, Teguh tidak naik pesawat menuju tempat terdekat dengan Gunung Kemala, hutan tepi, tetapi dia memilih untuk naik pesawat menuju ibu kota negara Bosiga, Zenin. Negara Bosiga berbatasan langsung dengan wilayah barat daya Serenara, terletak tepat di sisi lain Gunung Kemala. Letaknya jauh lebih dekat dengan Gunung Kemala. Terlebih lagi, negara Bosiga memiliki sikap sangat baik yang hampir obsesif kepada dirinya, Raja Serigala Serenara. Hal itu menguntungkan Teguh karena bisa memberinya banyak dukungan. Namun, siapa sangka, di sudut bangunan terminal, seorang pengintai yang sejak tadi mengawasi Teguh segera keluar setelah melihat Teguh naik pesawat menuju Zenin. Setelah melapor, informasi ini segera sampai kepada Raja Sihir Racun. Oh, Raja Sihir Racun tidak terlalu terkejut setelah mendapat berita ini. Dia hanya tersenyum santai dan berkata acuh tak acuh, Teguh ini memang murid sejatinya Pak Yuda. Rupanya dia pakai trik untuk mengelabui dan pergi ke negara Bosiga. Namun, Raja Sihir Racun menyeringai, lalu dia tersenyum sinis. Berhubung Teguh sudah memakan umpannya, tolong kirim orang ke negara Bosiga dan sambut kedatangan Yang Mulia Raja Serigala dengan baik. Hehehe. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali. Demi menjaga kerahasiaan, Teguh tidak memberi tahu siapapun dan tidak ada persiapan apapun. Dia datang ke negara Bosiga sendirian. Gunung Kemala, sangat misterius, tetapi sangat aneh. Bahkan, seorang master bela diri yang kuat sekalipun akan berada dalam bahaya jika berkelana sembarangan di sana. Ini adalah informasi yang dibaca Teguh dari catatan rahasia misterius. Oleh karena itu, Teguh tidak berani lengah sama sekali dan sengaja datang ke negara Bosiga diam-diam. Dia ingin menemui Raja Erlon dan Putri Bulani Siana untuk mencari bantuan materi dan tenaga. Berhubung dirinya datang sembunyi-sembunyi, Teguh tidak bisa berkunjung sebagai Raja Serigala. Bab 1054. Bagaimanapun juga, reputasi Raja Serigala telah tersebar luas di tempat ini. Begitu muncul di negara Bosiga, dia pasti akan menarik perhatian halayak luas, mustahil baginya untuk sembunyi. Di luar istana, Teguh mengajukan surat kunjungan yang ditulisnya sendiri, mengatasnamakan utusan dari Serenara dengan tujuan untuk berkunjung secara rahasia. Maaf, penjaga istana melihat surat permohonan Teguh dan langsung mengembalikannya. Anda tidak diizinkan untuk masuk ke istana dan menemui raja untuk saat ini. Teguh agak kaget dan terdiam sejenak. Setelah itu, dia bertanya, kenapa? Putri Bulani lagi sakit. Raja sedang memanggil dokter-dokter terkenal di dunia dan tidak akan menemui siapapun beberapa waktu ke depan. Paling cepat, mungkin 7 hari lagi baru kamu bisa masuk istana. 7 hari lagi, semuanya sudah terlambat. Teguh buru-buru berkata, jujur saja, aku tahu sedikit soal ilmu pengobatan. Aku mengerti segala macam penyakit yang sulit dan rumit. Aku yakin bisa menyembuhkan Putri Bulani. Penjaga istana meliriknya sekilas, tempampang jelas kata, tidak percaya, di wajahnya. Utusan Serenara yang terhormat. Demi menjaga wibawa, penjaga istana tetap berkata dengan sopan, saya tahu Anda sangat ingin bertemu dengan Raja. Masalahnya, kondisi Tuan Putri sangat serius dan gak sembarang orang boleh mencoba menyembuhkannya. Tolong jangan membual seperti itu lagi. Kalau Anda memang benar-benar bisa, silakan coba masuk pendaftaran dokter terkenal. Yang dia maksud adalah, memberi tahu Teguh agar berhenti bicara omong kosong. Kalau bukan karena statusnya yang cuma utusan, harusnya dia sudah diperbolehkan masuk sejak tadi. Teguh pun merasa tak berdaya. Datang ke sini dengan menyembunyikan identitasnya sungguh membawa banyak sekali masalah yang merepotkan. Dia mendesah dan bertanya, di mana tempat pendaftaran dokter terkenalnya? Kalau ini harusnya bukan rahasia, kan? Di depan pintu masuk rumah sakit Kekaisaran Bosiga. Daftar dulu, nanti akan diseleksi. Kalau bisa lulus ujian akhir dan jadi pemenang, baru Anda bisa coba mengobati Putri Bulani. Penjaga istana tidak percaya bahwa Teguh benar-benar memiliki kemampuan. Oleh sebab itu, dia memberitahunya tanpa ragu. Terima kasih banyak. Di depan pintu masuk rumah sakit Kekaisaran. Teguh segera datang ke tempat ini setelah mendapat informasi dari penjaga istana tadi. Pendaftarannya sangat mudah. Mengambil formulir sendiri,
mengisinya, lalu menyerahkannya setelah selesai. Teguh mengarang sebuah nama panggilan yang terdengar hebat, yakni Dr. Jenius Tegar. Dia mengisi formulir pendaftaran dan mengumpulkannya. Banyak sekali masyarakat yang ikut-ikutan mendaftar karena mengharapkan komisi dari mengobati sang putri. Teguh dan ratusan dokter jenius lainnya digiring ke dalam rumah sakit kekaisaran untuk menjalani penilaian lebih lanjut. Ujian putaran pertama sangat sederhana. Penanggung jawab ujian adalah Direktur Rumah Sakit Kekaisaran sendiri, Erlang Sialagan. Dia menatap ke arah para dokter jenius dan dengan lantang mengumumkan, di ruang sebelah, ada lebih dari 100 ibu hamil. Setiap dokter akan ditugasi satu ibu hamil, semua dokter yang bisa menentukan jenis kelamin bayi dalam kandungan akan dianggap lulus. Ingat, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Sekali gagal, langsung dieliminasi. Silakan mulai. Kalimat tersebut menandakan dimulainya tahap seleksi. Para dokter jenius itu satu persatu dibawa ke dalam ruangan. Masing-masing menghadapi seorang ibu hamil. Dokter modern, baik yang berasal dari negara Bosiga maupun dari jauh, langsung menggunakan teknologi tinggi untuk mencari jawaban, tentu. Orang-orang yang datang karena ikut-ikutan saja langsung tersapu habis-habisan. Di sisi lain, Teguh. Dia berkata kepada ibu hamil di depannya, tolong ulurkan tanganmu. Ibu hamil itu menatap Teguh keheranan, lalu beralih menatap ibu-ibu hamil lain yang dipakaikan berbagai macam alat berteknologi canggih. Dia pun mengulurkan tangannya dengan enggan. Teguh meletakkan sehelai kain tipis di pergelangan tangan ibu hamil itu. Anak laki-laki. Setelah merasakan denyut nadinya sejenak, Teguh mengatakannya dengan keyakinan penuh. Prosesnya hanya berlangsung kurang dari 10 detik, jauh lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan dokter modern yang melakukan berbagai pemeriksaan menggunakan alat-alat teknologi tinggi. Bab 1055. Cih. Baru jadi tabib saja sudah berani datang ke sini. Seperti yang kita tahu, makin tua seorang tabib, makin populer juga reputasinya. Bocah ini kelihatannya masih 20 tahunan, tapi sudah banyak gaya. Nyalimu benar-benar besar. Cuma dari merasakan denyut nadi masa bisa tahu jenis kelamin janin dengan jelas. Jadi, ilmu kedokteran modern yang terus berkembang puluhan tahun itu cuma progres yang sia-sia, begitu. Hehe, para dokter modern yang berada di samping mulai mencibir Teguh. Bahkan, wanita hamil yang ada di hadapannya pun merasa agak ragu. Tadinya dia ingin anaknya laki-laki. Tetapi Teguh tampak tak bisa diharapkan. Tenang, Erlang mendengus, mengisyaratkan kepada dokter jenius rumah sakit kekaisaran untuk memeriksa jawaban Teguh. Beberapa menit kemudian, dokter jenius berkata kepada Erlang, Pak, janinnya laki-laki. Baiklah. Erlang menganggukkan kepala dan bersiap untuk mengumumkan bahwa Teguh berhasil melewati tahap pertama. Namun, pada momen ini, beberapa dokter modern yang sedari awal merasa tak terima mulai berteriak-teriak. Pak, keputusanmu itu bukannya terlalu subjektif dan nggak bertanggung jawab ya? Mau itu laki-laki atau perempuan, cuma perlu menebak dengan kemungkinan 50%, dia cuma beruntung. 3 atau 4 kali tebakan benar itu bukan berarti ilmu medisnya hebat. Benar, Pak Erlang, kamu kan orang yang bertanggung jawab atas Tuan Putri dan Raja, jangan sampai salah meluluskan orang. Pak, suruh dia periksa 10 kali lagi. Kalau sampai semuanya benar, baru aku bisa nerima. Aku nggak percaya, mana mungkin tabib muda sepertinya bisa menebak jenis kelamin janin 10 kali berturut-turut dengan benar. Kalau sampai bisa, aku, Sudra, berjanji akan menjilat air ludahku sendiri. Erlang mengernyitkan dahi. Apa yang dikatakan oleh beberapa dokter di hadapannya ini ada benarnya. Pada akhirnya, Erlang segera mendatangkan 10 wanita hamil. Dokter jenius tegar, maaf. Erlang berkata, bukannya aku nggak percaya sama kamu, tapi, Pak Erlang, nggak perlu jelasin apa-apa lagi. Orang berbakat dan memiliki wawasan luas seperti Teguh takkan takut dengan tes apapun. Jadi, karena tak ingin membuang-buang waktu, dia langsung menyela, oke, jadi kalau aku bisa memeriksa jenis kelamin janin 10 wanita hamil ini dengan benar, berarti aku bakal dianggap lulus tahap pertama, kan ya? Ya, Erlang menjawab dengan yakin. Baik, Teguh mengangguk dan segera berbicara kepada wanita hamil pertama tanpa basa-basi. Tolong ulurkan tanganmu. Wanita hamil itu mengulurkan tangannya seperti yang diinstruksikan.
5 detik kemudian, Teguh berkata, perempuan. Selanjutnya, perempuan. Selanjutnya, laki-laki. Teguh memeriksa 10 wanita hamil itu kurang dari 2 menit, lalu langsung memberitahukan jenis kelamin janin yang sedang mereka kandung. Di saat yang sama para dokter jenius dari Rumah Sakit Kekaisaran bahkan belum selesai memeriksa wanita hamil pertama. Semua orang harus menunggu pemeriksaan dari Rumah Sakit Kekaisaran selesai untuk mengetahui hasilnya. Untungnya, puluhan dokter jenius melakukan pemeriksaan secara bersamaan sehingga tak membutuhkan waktu lama. Namun, para dokter modern mulai kembali mencemooh. Sok jagoan kamu, ya, tampang kayak pispot tua aja belagu. Kalau sampai semuanya benar, meski menyembunyikan identitasnya, bukan berarti Teguh tak bisa tersinggung. Dia menatap para dokter modern dengan tajam. Dingin menusuk, merasuk ke dalam jiwa. Para dokter modern seolah merasakan pancaran niat membunuh seorang raja iblis yang sedang duduk di singgasananya itu sembari menatap dunia. Seketika keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka yang tanpa sadar telah membeku di tempat. Hasilnya sudah keluar. Pada momen ini, Erlang membawa secari kertas dan mengoreksi semua jawaban Teguh. Semuanya benar. Dokter jenius tegar, semua hasil pemeriksaanmu benar. Bab 1056. Kuumumkan, kamu berhasil melewati tahap pertama. Semua orang tak bisa berkata apa-apa. Beberapa dokter modern merasa malu. Seakan mulut mereka ditampar dengan keras. Wajah mereka merah padam menahan malu. Sekarang tahap kedua dimulai. Erlang berkata, pada tahap ini, masing-masing dari dokter jenius akan menangani seorang pasien penyakit komplikasi dengan menggunakan jarum perak. Perlu diingat, setiap orang cuma punya waktu 1 jam. Kalau dalam waktu 1 jam belum berhasil menyembuhkannya, maka akan dianggap gugur. Jarum perak, merujuk pada akupuntur. Erlon dari negara Bosiga merupakan penggemar Raja Serigala dari Serenara, terutama saat Teguh mampu menyembuhkan raja sebelumnya. Setelah kembali, Erlon melakukan pengembangan besar-besaran terhadap teknik akupuntur dan berharap beberapa dokter jenius bisa menggunakannya. Oleh karena itu, walau negara Bosiga berkiblat pada ilmu medis modern, banyak juga yang bisa teknik akupuntur. Sesaat kemudian, pasien dipasangkan secara acak dengan dokter jenius. Soal teknik akupuntur, Teguh tak perlu diragukan lagi. Tak sampai 10 menit, pasien yang dipasangkan dengannya pun sembuh dan keluar dari sana dengan perasaan bahagia. Performa Teguh yang luar biasa mampu membuat Erlang terpukau. Setengah jam berlalu, banyak dokter modern yang menyerah karena merasa tak sanggup melakukannya. Salah satu di antara mereka ada yang memiliki teknik akupuntur yang cukup mengesankan dan mampu menyembuhkan pasiennya, tetapi jauh lebih lama dibanding dengan Teguh. Sisanya, terus berusaha menyembuhkan, tetapi sampai waktu berakhir pun mereka tetap tak berhasil juga. Mereka hanya bisa meninggalkan tempat tes dengan kecewa. Baiklah, Erlang mengumumkan hasilnya, pemenang untuk tahap kedua, Dokter Jenius dan Kaden Silum. Selanjutnya, penilaian tahan ketiga, siapapun yang menang atau berhasil menunjukkan performa yang luar biasa akan langsung terpilih untuk merawat Tuan Putri. Peraturannya adalah, petik 2, Pak Erlang, aku punya usul. Kaden dari negara Bosiga tiba-tiba menyela perkataan Erlang. Erlang sedikit mengernyitkan dahi, lalu menjawab, apa? Kaden melirik ke arah Teguh, lalu senyum licik tersungging di wajahnya. Tabib ini kelihatannya berasal dari Serenara. Aku mau mencari tahu kelemahanku. Teknik akupunturku yang lemah ini mau menantang teknik akupuntur Dokter Jenius Serenara. Erlang menatap Teguh sejenak, lalu setelah melihatnya tampak tak merasa keberatan, Erlang pun bertanya, menantang bagaimana? Gampang, kok. Kaden menjentikkan jari dengan ekspresi angkuh. Selain bisa menyelamatkan nyawa, jarum perak juga bisa membunuh seseorang. Aku mau membandingkan jarum perak siapa yang lebih mematikan di antara kami. Hari ini, Teguh sudah mempermalukan banyak dokter modern dari Rumah Sakit Kekaisaran. Sebagai kebanggaan negara Bosiga, Kaden ingin merebut harga dirinya kembali. Dia tak ingin membunuh Teguh menggunakan jarum perak, tetapi hanya ingin memberinya pelajaran. Aku nggak keberatan. Teguh langsung menjawab perkataan Kaden dengan tenang. Pemeran sampingan seperti Kaden ini. Teguh sebenarnya tak berniat menghajarnya, tetapi orang ini malah menjajaka wajahnya seakan minta untuk ditampar, jadi Teguh pun takkan sungkan-sungkan.
Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Manusia tak boleh menjadi terlalu angkuh. Ini. Erlang yang masih agak ragu tak langsung menyetujuinya. Pak Erlang, tenang saja, aku nggak bakal membunuhnya. Kaden berkata dengan sombongnya, dia ini tamu yang datang jauh-jauh dari Serenara, pasti akan kupur. Dia berkata begitu seolah sudah berhasil mengalahkan Teguh. Bab 1057. Teguh hanya tersenyum. Erlang memanggil para dokter jenius rumah sakit kekaisaran untuk membahas masalah ini. Pada akhirnya, mereka setuju. Jadi, petik 2. Berhubung kalian berdua bersedia melakukan ini, maka kita akan lakukan sesuai apa yang Kaden minta. Walau begitu, kuharap kalian tahu batasan dan berhenti sebelum terjadi apa-apa. Sebelum kompetisi akupuntur dimulai, Erlang mengingatkan mereka berdua dengan serius. Kaden dengan tegas menyaut, Pak Erlang, nggak usah khawatir. Aku bakal berhenti pas dia kritis. Kemudian, Kaden dan Teguh pergi ke ruangan khusus yang telah dikosongkan. Banyak dokter modern yang memilih untuk menonton mereka. Mereka semua ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Momen saat Teguh dihajar habis-habisan sampai terkapar di lantai oleh perwakilan dokter moderna. Dokter tradisional, lihat baik-baik. Kaden mengeluarkan sebuah jarum perak yang tampak sangat mengagumkan dengan ujungnya yang melengkung. Jarum ini disebut jarum perisik, terbuat dari besi hitam wilayah barat. Total semua ini ada 6.636 jarum. Jarum ini, petik 2, adalah andalanku buat menyelamatkan nyawa dan membasmi kejahatan selama puluhan tahun. Jarum ini nggak akan membeku dalam kondisi dingin dan nggak akan memuai dalam kondisi panas. Benar-benar besi yang tahan banting. Berhati-hatilah. Setelah memamerkan jarumnya, Kaden berkata dengan sombongnya, Tabib, apa kamu mau memperkenalkan jarum perak yang berada di genggamanmu? Jarumku nggak pernah kalah dari jarum tanpa nama. Perkataannya membuat Teguh tertawa. Teguh mengambil beberapa jarum perak, lalu berkata, jarum ini mungkin memang cuma jarum perak biasa, tapi sudah cukup buat mengalahkanmu. Setelah melalui ujian Sutra Hati Yama, pengetahuan Teguh tentang akupuntur sudah mencapai tingkat yang tak pernah dicapai sebelumnya. Bahkan, jarum perak biasa pun sudah cukup untuknya mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi dengan tambahan aura yang kuat. Kompetisi Teguh dengan Kaden ibarat seorang kakek melawan cucunya, ibarat Mike Tyson melawan Stephen Hawking. Dasar sinting. Kaden menyeringai. Oke, kalau gitu, siap-siap merasakan pelajaran dariku. Biar kamu paham arti dari pepatah, di atas langit masih ada langit. Setelah mengatakan itu, Kaden melemparkan 36 jarum perak miliknya secara bersamaan. Serangkaian kilas cahaya perak melintas, 36 jarum perak tersebut menyebar menjadi 5 jalur dan melesat ke titik akupuntur Teguh. Seketika ruangan itu dipenuhi cahaya berkilau, seolah seekor naga perak sedang menari dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Namaku Kaden Silum, Tabib, setidaknya selama 1 atau 2 tahun ke depan, kamu jadi bisa pamer kalau kamu sudah pernah melawanku. Setelah mengeluarkan jarum, Kaden segera merendahkan Teguh sembari menyombongkan dirinya. Saat belum selesai berbicara, ting, ting ting ting, dang, dang dang dang, serangkaian suara nyaring terdengar dan terkadang muncul percikan api. Hal tersebut segera menarik perhatian semua orang, Kaden memperhatikan dengan saksama. Melihat itu, dia sontak merasa sangat ketakutan. Teguh hanya melemparkan 5 jarum perak, tetapi sudah mampu menghancurkan semua jarum perisik milik Kaden menjadi rongsokan yang tercecer di lantai. Setelah menghancurkan 36 jarum perak itu, 5 jarum perak Teguh masih melesat menuju Kaden dengan kekuatan yang dahsyat. Ah! Petik 2. Kaden tampak ketakutan dan menjerit dengan kencang. Ting ting ting. Pada momen berikutnya, jarum perak tersebut melewati rambut Kaden dan tertancap di dinding belakang pria itu, tetapi tak ada rambut yang putus. Pengendalian dan kekuatan seperti ini sungguh mengesankan. Wah! Petik 2. Celana Kaden kini basah dengan cairan kuning yang terus mengalir keluar dari celananya sampai menjadi genangan besar di lantai dan mengeluarkan bau tak sedap. Dia ketakutan setengah mati dengan teknik akupuntur Teguh sampai mengompol. Menang melawan musuh seperti ini sama sekali tak membuat Teguh senang. Dia hanya menatap kepala rumah sakit kekaisaran yang tampak tertegun, sembari berkata, pertandingan sudah selesai, cepat bawa aku ketemu Tuan Putri.
Ah, oh. Erlang yang baru tersadar, langsung berseru, aku umumkan, kompetisi kali ini dimenangkan oleh tabib dari Serenara. Cerita bersambung.